Assalamualaikum, saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan acara Cuan Yuk, chattingan usaha untuk naik kelas. Bersama saya Yusuf Fahrijal Panudin. Tentunya acara ini digagas oleh Bidang UMKM Ekonomi Keluarga Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia dan juga Yespreneur. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membahas menyusun laporan keuangan yang efektif untuk pelaku usaha UMKM. Yang insya Allah akan dipaparkan oleh Bapak Sugeng Sutioso. Narsum kita ini merupakan seorang mentor HR Academy, mitra HR Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan founder Sepasar.com. Oke, seperti biasa, sebelum ke pembahasan inti, kita beralih dulu ke Ibu Sri Wulandari, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Coach Wulan, untuk memberikan sambutannya atau sebagai keynote speaker kita pada kesempatan kali ini. Coach Wulan ini merupakan Ketua Bidang UMKM DPN Partai Gelora Indonesia dan juga penggagas Yespreneur. Assalamualaikum, Coach Wulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah baik, Coach. Oke, terima kasih buat semua. Terima kasih buat Mas Sugeng, ya, mentor kita dari Bantul DIY, yang juga sekarang Kabid UMKM Gelora DIY ya, Mas Sugeng ya? Ya. Oke, beliau ingin memaparkan pentingnya laporan keuangan ya, karena memang Pak Sugeng ini background-nya memang laporan keuangan nih. Background-nya keuangan. Jadi sangat tepat bila Pak Sugeng ini akan sharing ke kita tentang masalah-masalah keuangan. Nah, jadi, tapi kayaknya sih klasik ya, UMKM tuh masalahnya keuangan terus tuh Pak Sugeng. Jadi gimana dong? Ya. Udah, produk udah bagus gitu. Tapi ketika ditanya omsetnya berapa? Hehehe, ditanya cengar-cengir dia. Itu dia, Coach. Omsetnya saya nggak pernah tahu, nggak pernah nyatet dan lain-lain. Saya bingung dah kalau kayak gitu. Jadi kayaknya harus ada apa ya, alat sakti atau kartu sakti apa gimana gitu ya, untuk supaya UMKM itu mau gitu membuat laporan keuangan. Karena kan laporan keuangan ini ya menjadi apa ya, catatan yang sangat penting nanti akhirnya ya, ketika kita mau ngapa-ngapain, ketika kita mau, apalagi kalau kita mau nambah modal atau nambah investor. Jadi kita harus bagus banget nih, dan yang penting minimal punya catatan keuangan. Nah, sekarang judulnya kan buat laporan keuangan yang efektif nih Pak Sugeng. Tapi gimana caranya supaya para pelaku UKM itu juga punya mindset bahwa ya mereka harus punya laporan keuangan gitu. Edukasi seperti apa lagi harus kita sampaikan ke mereka kalau ternyata mereka juga tetap mengabaikan. Nah, ini mungkin kita akan mendengar sharingnya, karena Mas Sugeng ini saya tahu background-nya finance, accounting, ya, luar biasa. Jadi terima kasih sudah bisa mau menjadi narsum di Yespreneur ini. Terima kasih juga buat Kang Yusuf. Mangga, silakan dimulai. Oke, terima kasih Coach Wulan atas motivasinya. Kita doakan semoga keluarga Coach Wulan diberikan kesehatan dan keluhan dari virus yang sekarang lagi merebak ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung aja kita ke
pemaparan materi kepada Pak Sugeng, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ketua Bidang Ekonomi dan Keluarga dan UKM DPN Partai Gelora Bulan, juga selaku penggagas Yespreneur, dan juga jajaran dari DPN, baik Pak Yusuf, Kang Adi, dan juga tentu dari peserta cuan hari ini. Hari ini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau apa, tapi ini sekedar sharing tentang apa yang saya bisa, apa yang pernah saya ketahui tentang laporan keuangan itu. Saya yakin di sini semuanya adalah pakar-pakar keuangan, terutama para ibu-ibu. Bagaimanapun ibu-ibu yang di sini tentu sebagai bendahara umum di keluarga masing-masing tentu lebih paham bagaimana mengelola keuangan. Kalau saya bukan bendahara umum, saya itu yang suka ngabisin uang gimana? Ya, artinya kan bagaimanapun soal keuangan ini sangat penting bagi semuanya, bagi semua lini, bukan hanya dari usaha, tapi juga keluarga juga penting. Mungkin saya hanya sekedar menyampaikan apa yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya. Barangkali mungkin nanti ada kita juga bisa sharing tentang pengalaman masing-masing. Oke. Seperti yang tema materi yang disampaikan oleh Mas Yusuf ke saya kurang lebih 1 minggu yang lalu, yaitu tentang apa yang saya bisa gitu ya. Saya bilang kalau saya mungkin background-nya tentang keuangan, karena saya secara sekolah juga pengalaman pribadi cukup dulu sebagai bidang keuangan. Tentu yang saya sampaikan sesuai lah dengan yang saya lakukan. Ini kenalan dulu, nama saya Sugeng Setioso. Saat ini saya tercatat sebagai mentor HR Academy, juga tercatat sebagai mitra HR Academy untuk Bantul dan untuk sementara sih Bantul dan juga Yogyakarta ya, karena memang wilayah lain belum ada, jadi saya diminta oleh CEO HRA dalam hal ini Bu Wulan untuk menghandle sementara semuanya. Pengalaman kerja saya pernah di Bank BTPN, juga BSI, atau sebelumnya di BSM ya, bukan BSI ya, Bank Syariah Mandiri. Terus secara pengalaman yang lain sebagai financial accounting Miwon, juga PT Seraput terakhir. Dan saat ini saya bersama teman-teman mengembangkan koperasi platform, yaitu koperasi sepasar, yang basicnya itu marketplace, juga development bisnis untuk startup bagi UKM juga. Di sana nanti lengkap, baik pemasaran juga baik online maupun offline, juga ada tentang keuangannya juga. Karena saya background-nya keuangan, maka materi keuangan saya masukkan ke dalam koperasi platform yang sedang kita bangun sekarang. Koperasi ini mungkin nanti akan berkembang ke seluruh Indonesia, tapi untuk sementara ini baru kita kembangkan di Yogyakarta. Itu kontak saya, nomor WA, email, maupun Facebook, dan juga Instagram. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang, ya bukan belajar ya, kita sharing lah tentang beberapa hal. Table of content hari ini adalah yang pertama tentang segmen industri. Kenapa segmen industri? Karena kita biar tahu seberapa besar dan seberapa urgent laporan keuangan kita, atau bisnis kita itu masuk kategori mana, dan laporan keuangan yang seperti apa yang akan kita butuhkan. Kemudian yang kedua, permasalahan keuangan pada UMKM. Ini persoalan klasik seperti yang disampaikan Coach Wulan, apa saja permasalahannya, dan mungkin kita nanti bisa sharing bagaimana untuk bisa mengatasinya gitu ya, atau minimal merubah mindset UMKM yang hanya sekedar jualan-jualan tanpa memperhitungkan tentang keuangannya. Yang ketiga tentang prinsip pengelolaan keuangan. Ini mungkin tips ya, bagaimana
agar kita itu melek tentang keuangan ya, atau istilahnya kita peduli tentang laporan keuangan. Yang keempat baru tentang jenis-jenis laporan keuangan pada umumnya, dan yang terakhir mungkin tips menyusun laporan keuangan, bagaimana menyusun laporan keuangan itu. Slide saya tidak banyak, mungkin kita akan lebih banyak diskusi nantinya. Ya, untuk yang pertama, slide pertama tentang segmentasi industri ya. Atau perusahaan lah. Kita mengenal dulu tentang perusahaan. Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Jadi di sini ada poin penting mengenai catatan administrasi, produksi, kemudian struktur biaya. Ini kan terkait dengan keuangan. Jadi keuangan adalah poin penting dalam suatu industri atau usaha. Kemudian segmentasi industri berdasarkan jumlah karyawan, ini hanya sekedar sharing ya, artinya beberapa yang mungkin bisa dibantah, mungkin pendapat dari teman-teman, tapi ini menurut saya, dan juga mungkin beberapa kalangan, bahwa usaha itu ada 4 macam yang berdasarkan karyawannya gitu. Industri rumah tangga karyawan mungkin 1 sampai 4 orang, kemudian industri kecil atau kecil itu 5 sampai 19, kemudian industri menengah itu 20 sampai 99, kalau di atas 100 itu sudah termasuk industri besar. Itu skala industri berdasarkan jumlah karyawan. Kemudian kalau segmentasi usaha berdasarkan modal, ini sesuai dengan OSS yang terbaru. Jadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, usaha itu dibagi 4 skalanya, mikro, kecil, menengah, dan besar. Kalau sebelum UU Cipta Kerja disahkan, itu modal usahanya, kalau mikro itu kurang dari sama dengan 50 juta. Kalau kecil 50 juta sampai 500 juta, menengah 500 sampai 10 miliar, sama dengan 10 miliar, kemudian kalau besar 10 miliar ke atas. Kemudian skala ini berubah drastis ketika sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana mikro, yang disebut usaha mikro itu adalah usaha yang modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha itu kurang dari sama dengan 1 miliar. Otomatis semakin banyak. Yang dulunya usaha kecil itu akan menjadi masuk usaha mikro. Kemudian usaha kecil 1 sampai 5 miliar, menengah 5 sampai 10 miliar, kemudian besar di atas 10 miliar. Jadi ini berdasarkan modal usaha sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Jadi dari sini kita bisa tahu akhirnya jadi lebih banyak usaha kecil yang masuk dalam segmen mikro, dan PR kita semakin besar sebagai mentor gitu kan. Jadi kalau dulu mikro itu kita menangani yang 50 juta ke bawah, sekarang yang dipegang sudah 1 miliar. Artinya uang 50 juta menjadi 1 miliar itu kan besar banget, dan butuh laporan keuangan yang atau catatan keuangan yang ya nggak sederhana menurut saya. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan keuangan pada UMKM. Ada beberapa permasalahan, mungkin ini nanti bisa ditambahkan karena ini menurut catatan saya. Jadi yang pertama, UMKM itu tidak peduli dengan laporan keuangan. Mereka jarang memperhatikan tentang laporan keuangan. Mereka hanya fokus di bagaimana produksi, kemudian menjual. Ketika berjualan selesai, uang itu diputar lagi. Kadang nggak ada catatannya. Jadi mereka cuma taunya sirkulasi itu aja. Sirkulasi bagaimana besok saya bisa produksi lagi. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, ini juga masalah klasik, tercampurnya modal dan harta kekayaan. Jadi tidak terpisah gitu. Jadi antara mana uang usaha dan uang pribadi itu
jarang terpisahkan. Jadi kadang kalau kita melihat para UMKM kita itu lebih sering hasil usaha hari ini ya masuk dompet yang sama. Jadi akhirnya nggak terpisahkan, nggak bisa dipisah, dan kita nggak tahu mana uang pribadi dan mana uang usaha. Akhirnya ya ketika uang usaha itu terpakai untuk pribadi dan kita nggak bisa membeli bahan lagi, ujung-ujungnya nanti kita bingung dan ya cari modal dengan cara utang lagi gitu, utang kanan kiri dan macam-macam gitu. Jadi kalau kita nggak punya pemisah antara modal dan harta kekayaan pribadi, itu akan susah ketika kita menjalankan usaha. Berikutnya, nah ini kadang-kadang bukan banyak, tapi banyak sekali UMKM, terutama pengusaha kecil mikro kita itu mengandalkan perasaan bukan data. Artinya mereka itu hanya mengkira-kira, kadang-kadang hanya mencatat di balik nota, notanya hilang, kemudian kadang dicatat di balik ya seadanya. Jadi hanya mengandalkan perasaan. Kalau ingat ya dicatat, kalau nggak ingat nggak dicatat. Kemudian yang keempat, tidak ada catatan keuangan sehingga tidak bisa menganalisa. Nah ini berkaitan dengan yang tadi. Mereka itu jarang mencatat. Akhirnya mereka hanya mengandalkan ingatan. Jadi mereka mau menganalisa ya nggak bisa, catatan aja nggak ada. Akhirnya ya yang menjalankannya hanya sekedar ya udah adanya ini ya ini kita jalankan, tapi nggak bisa menganalisa sejauh mana sebenarnya usaha saya ini berapa sih modalnya, berapa sih keuntungannya, itu nggak tahu. Yang mereka tahu bahwa uang yang ada itu dipakai untuk untuk modal dan membeli bahan-bahan lagi untuk produksi berikutnya. Itu aja. Kalau ada lebih sedikit-sedikit masuk kebutuhan pribadi, seperti itu. Nah, ini yang mungkin tidak pernah terpikir oleh para pelaku UMKM. Mereka itu tidak pernah menggaji diri sendiri. Harusnya sebagai pelaku usaha, mereka itu tahu bahwa mereka itu mengeluarkan modal yang tidak sedikit, bukan cuma uang. Modal itu kan bisa berubah waktu, pikiran, tenaga. Jadi banyak pelaku usaha, terutama UMKM itu menganggap dirinya itu bukan pegawai. Mereka tidak pernah memikirkan tentang gajinya diri sendiri. Padahal sebagai pemilik itu harusnya ada gaji atau minimal ada gaji lah untuk menggaji diri sendiri, itu sebagai bentuk imbal balik apa yang sudah kita lakukan untuk menjalankan usaha itu. Dan ini saya pikir beberapa masalah klasik yang mungkin perlu kita perhatikan biar kita selaku pelaku UMKM maupun yang di sini pelaku UMKM itu bisa diatasi. Artinya mindset yang memang harus dirubah. Beberapa permasalahan seperti ini. Beberapa prinsip pengelolaan keuangan dalam perusahaan. Ini sekedar sharing tentang pengalaman yang pernah saya alami di perusahaan, yang mungkin bisa dijadikan pegangan untuk pelaku usaha. UMKM pun juga suatu perusahaan, jadi saya pikir masih make sense lah bahwa prinsip-prinsip ini mungkin bisa dilakukan ke setiap pelaku usaha, artinya semua jenis usaha, baik yang tadi disebut mikro, kecil, menengah, ataupun besar. Apa saja? Jadi ini prinsipnya adalah tugas utama pengelolaan keuangan ada pada pemilik usaha. Jadi pemilik usaha itu wajib hukumnya tahu dan pengelolaan keuangannya itu ada di tangan pemilik, bukan pada orang lain. Kemudian memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Jadi ini tips untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan yang tadi ya. Jadi yang kedua itu memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa masalah klasiknya itu adalah kadang bercampur antara uang pribadi dan uang perusahaan atau uang usaha. Akhirnya kita nggak tahu mana
skala skala prioritas untuk untuk penggunaannya itu. Jadi kadang ya bercampur. Kemudian yang ketiga, ini juga gaji diri sendiri sebagai CEO, mungkin sebagai direktur atau sebagai pemilik. Ini yang sebutkan tadi bahwa harusnya kita sebagai pemilik usaha itu juga digaji, menggaji diri sendiri. Artinya kita tahu hasil dari jerih payah kita itu sebenarnya ada hasilnya, dan kita jadi lebih termotivasi untuk mengembangkan usaha itu. Yang terakhir, bisnis tidak bisa hidup tanpa cash flow. Artinya kalau kita nggak ada catatan keuangan, kita nggak tahu arus kas kita, nggak tahu alur keuangan kita, ya akhirnya kita cuma berkutat di situ-situ saja, dan lama-lama bisnis itu akan mati karena cash flow-nya tidak jelas. Mungkin itu beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan terkait biar agak sedikit merubah mindset gitu ya, bahwa, dan saya pikir ini sudah dilakukan oleh perusahaan yang menengah ke besar. Jadi tinggal perusahaan atau usaha kecil, mikro kecil yang mungkin tidak melakukan ini. Mungkin sedikit yang sudah melakukan. Kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan itu sebenarnya ada beberapa, tapi saya sampaikan yang umum saja, bahwa laporan keuangan itu terdiri dari satu, laporan rugi laba atau laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan neraca. Yang keempat, laporan perubahan modal. Sebenarnya kalau dalam perusahaan-perusahaan besar ada satu lagi yang namanya catatan atas laporan keuangan. Tapi bagi pelaku UKM, saya pikir tidak perlulah untuk catatan laporan keuangan. Itu hanya berlaku untuk perusahaan yang mungkin besar dan ada investor atau saham, pemegang saham, itu nanti mungkin perlu catatan atas laporan keuangan. Bagaimana bentuknya? Nah, ini contoh laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi biaya. Jadi di dalam laporan ini itu terdiri dari catatan tentang pendapatan kita. Pendapatan itu adalah pemasukan ya, artinya penjualan dikurangi dengan biaya-biaya atas usaha tersebut. Laporan laba rugi ini fungsinya itu untuk mengetahui keuntungan perusahaan. Jadi perusahaan kita itu untung apa rugi, itu dilihatnya dari sini. Jika biayanya lebih besar dari pendapatan, otomatis akan rugi. Jika pendapatannya lebih besar dan biayanya lebih kecil, itu nanti berarti perusahaan kita untung. Ini secara umum ya, karena nanti laporan laba rugi pun masih perlu didetailkan lagi tentang laba kotor, laba bersih, tapi secara umum seperti ini. Terdiri dari pendapatan dikurangi biaya. Biaya-biaya yang muncul, jadi pendapatan itu kan macam-macam, dari hasil usaha, hasil penjualan aset, hasil pendapatan tidak langsung, pendapatan langsung, jenisnya kan macam-macam kalau dalam perusahaan. Tapi kalau dalam UKM kan mungkin lebih ke penjualan, dikurangi dari biaya. Biaya itu apa? Biaya produksi, biaya pemasaran, biaya yang muncul lah, gaji karyawan, dan lain-lain. Itu dikurangkan, hasilnya minus atau positif, itu disebut laba atau rugi. Kemudian yang berikutnya laporan arus kas. Maaf ya, di atas itu kurang arus kas. Jadi laporan arus kas atau cash flow. Laporan arus kas itu berisi tentang informasi uang masuk dan uang keluar kas dalam satu periode tertentu. Ini dalam dalam di dunia finance disebut cash flow statement. Laporan arus kas menggambarkan uang masuk dan keluar dalam suatu perusahaan. Jadi di situ arus kasnya itu kemana saja. Jadi uang masuk, pembayaran dari customer, kemudian keluar untuk apa, untuk investasi, untuk macam-macam, itu disebutkan. Kalau dalam UMKM sih paling cuman pendapatan dedikasi itu keluar untuk misal biaya apa, kemudian biaya produksi, biaya operasional, biaya marketing, kemudian uang masuk itu biasanya berupa pembayaran customer, pembayaran utang dagang gitu kan ya. Jadi macam-macam. Itu nanti dicatat semuanya, dimasukkan ke dalam ini. Kemudian neraca. Neraca itu
adalah, kalau bahasa umumnya neraca itu kan timbangan ya. Jadi sama seperti artinya, neraca itu sebagai bentuk keseimbangan keuangan kita antara aset dan juga hutang plus modal. Dalam ilmu akuntansi, aset itu sama dengan hutang plus modal. Aset itu apa? Kalau dalam istilahnya kita sebut aktiva. Kemudian kalau yang modal dan hutang itu disebut pasiva. Ini istilah-istilah keuangan. Jadi dalam neraca itu terdapat aset kita apa saja di sisi kiri. Kemudian di sisi kanan disebut pasiva, yaitu hutang dan modal. Dalam laporan neraca ini kita bisa tahu kondisi keuangan kita antara aset dan hutang modal itu lebih besar mana, dan ini harus seimbang, nggak boleh berbeda antara pasiva dan aktiva. Aset itu apa saja? Aset itu bisa berupa kas, uang kas yang ada, uang cash ya, cash kita, kemudian ada bank, kemudian ada piutang. Piutang ini bisa piutang ke customer, piutang dagang, piutang macam-macam. Kemudian berupa bangunan, berupa tanah, berupa surat berharga, dan lain-lain. Intinya aset itu adalah harta. Harta tetap, harta tidak tetap, harta berwujud, harta tidak berwujud. Harta tidak berwujud itu seperti apa? Salah satu contoh yang mungkin tidak terpikirkan oleh teman-teman pelaku UMKM adalah logo perusahaan, logo usaha. Itu adalah aset yang tidak berwujud. Jadi kita punya brand, punya logo usaha. Itu kan ketika kita membuat pasti keluar uang dong. Jadi itu yang juga harus dimasukkan. Misal ketika kita membuat logo itu kita membayar orang 2 juta, ya udah terus 2 juta. Itu adalah aset yang tidak berwujud. Laporan selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini berisi tentang perubahan modal untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi. Misal di awal kita modalnya 100 juta, di tengah periode ternyata ada kebutuhan yang cukup besar untuk penambahan aset, akhirnya kita tambah modal. Terus ya seperti itu. Jadi perubahan-perubahan modal yang terjadi. Jadi di awal berapa, ditambah berapa, kemudian di sana juga ada juga kadang-kadang pemilik itu melakukan penarikan modal atau biasa disebut dengan prepay. Jadi dalam periode tertentu pemilik menarik modalnya untuk kebutuhan pribadi. Nah, itu disebut prepay, dan itu nanti mengurangi modal. Jadi strukturnya modal awal, terus kemudian kalau misalnya ada laba perusahaan disetorkan ke modal ya, jadi laba perusahaan, kemudian setoran modal itu dijumlah. Kemudian kalau ada rugi mengurangi modal, kemudian kalau ada dividen juga mengurangi modal. Jika ada penarikan modal, artinya penarikan untuk kebutuhan pribadi, itu juga mengurangi modal, dan sisanya, selisihnya itu adalah modal akhir di periode tertentu. Nah, untuk laporan keuangan ini biasanya periodenya 1 tahun, dan berakhir di 31 Desember 31 Desember di tahun berjalan. Jadi misal seperti sekarang, maka laporan keuangan yang dibuat adalah periode 2021 tanggal 31. Biasanya batas pembuatan kayak gitu 1 sampai 2 bulan. Untuk laporan SPT di bulan Maret biasanya kan gitu ya. Kalau untuk usaha. Itu tentang laporan keuangan. Nanti bisa kita sharing. Yang terakhir tentang tips menyusun laporan keuangan. Apa saja? Yang pertama, buatlah rekening khusus untuk usaha. Rekening khusus ini bisa rekening bank atau yang saya sebut tadi dipisah antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Tujuannya untuk apa? Biar kita tahu mana uang pribadi dan mana uang usaha. Biar tidak tercampur.
Dan kalaupun terpaksa untuk mengambil uang usaha, anggap itu sebagai hutang, bukan sebagai prive atau yang tidak tercatat. Jadi kalau kita terpaksa mengambil uang usaha untuk kebutuhan pribadi, itu lebih baik dicatat sebagai hutang. Karena kalau kita mencatat sebagai hutang, otomatis kita akan mengembalikan. Ya, yang namanya hutang pasti harus dikembalikan, meskipun hutang pada usaha kita sendiri. Jadi kalau bisa itu dipisah, dan kalaupun terpaksa diambil, itu berlakukan sebagai hutang. Biar kita bisa keuangan tetap jalan. Jadi ketika itu diberlakukan sebagai hutang, otomatis kita akan pencatatan di laporan keuangan juga sebagai hutang pemilik, seperti itu. Jadi nanti itu bisa jadi catatan buat kita semua. Kemudian kumpulkan bukti pembayaran dan catat setiap transaksi. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi di para pelaku UMKM itu, seringkali bukti pembayaran atau stok pembayaran itu tidak dikumpulkan. Akhirnya ketika kita melakukan pencatatan keuangan itu hanya mengira-ngira. Nominalnya sekian, harusnya misalnya harusnya 10.000, tapi karena kita nggak punya catatannya, nggak punya buktinya, kita mengira-ngira, nggak sesuai nominal. Jadi bukti pembayaran, bukti transaksi itu penting, karena itu akan menjadi bukti konkret ketika itu untuk keluar masuk uang ya. Kemudian ya ini, jadi setelah dicatat itu semuanya, buat laporan laba ruginya. Laporan laba rugi itu berupa yang tadi saya sebutkan, semua pendapatan dicatat, kemudian setelah dicatat kurangi semua dengan biaya-biaya yang muncul. Sederhananya seperti itu. Kemudian susun laporan perubahan modalnya. Jadi laporan perubahan modalnya itu yang tadi, modal awal berapa, modal penambahan berapa, terus kemudian rugi atau untung usaha kita itu berapa, dimasukkan semuanya, di total nanti ketemu modal akhir. Kemudian buat neraca seperti yang tadi saya sampaikan, antara aset dan hutang dan modal itu harus seimbang, sama dengan. Buat laporan arus kasnya, arus kas ini terkait dengan yang tadi bukti transaksi dan juga catatan transaksi tadi. Nah, setelah semuanya dicatat, itu kita juga harus cross-check kembali. Jangan cuma mengandalkan catatan yang kita buat di awal. Kita tetap harus cross-check. Cross-check itu dengan cara apa? Data yang terinput, misal kita pakai komputer ya, kita terinput tadi, kita cek dengan bukti transaksinya, sesuai nggak nominalnya. Jika perlu digandakan bukti-bukti transaksi itu. Seperti bukti transfer dan macam-macam itu kan kadang kalau dalam waktu lama tulisannya suka hilang. Nah, itu perlu difoto, di scan atau dicatat, ditaruh di folder khusus untuk bukti-bukti transfer atau bukti-bukti pembayaran itu. Dan yang terakhir, tips dari saya adalah gunakan software akuntansi. Saya pikir software akuntansi sangat banyak. Kalau kita lihat Play Store itu mungkin di sana ada macam-macam. Kalau memang mau yang murah ya ada, mau yang mahal juga ada. Kalau pengen sederhana, kita cukup buat sendiri lewat Word atau Excel, itu bisa. Jadi sekarang sudah zamannya kita menggunakan teknologi. Jadi handphone itu tidak cuma berfungsi sebagai alat telepon atau kirim SMS, juga bisa dipakai untuk mencatat semua laporan keuangan kita. Jangan cuma dipakai TikTokan atau Facebookan, tapi juga bisa dipakai untuk mencatat semua laporan catatan keuangan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin itu Mas Yusuf. Oke, terima kasih Pak Sugeng atas materinya. Luar biasa sekali nih. Mungkin materi kita hari ini cukup ya. Tapi seperti biasa, kita kembalikan dulu ke Coach Wulan untuk tanggapannya, atau mungkin ada pesan-pesan yang lain yang ingin disampaikan kepada Coach Wulan. Saya persilahkan. Terima kasih banyak ya buat Mas Sugeng buat materinya. Kan bener kan seperti saya bilang, UMKM itu masih
masih merasa laporan keuangan tuh banyak yang belum penting gitu. Ya. Tapi ketika nanti dihadapkan atau disudutkan oleh kepentingan yang harus dia segera lakukan, langsung bingung gitu, dia harus bagaimana. Jadi terima kasih banget ya Pak Sugeng untuk pemaparannya, biar teman-teman itu nanti bisa terbuka mindsetnya. Jadi memang ini sebenarnya mindset ya kalau apa untuk laporan keuangan ini. Dan lagi pula kan kalau UMKM sebenarnya nggak perlu ribet-ribet juga kan ya, nggak perlu Ya, ada neraca dulu juga kan Pak Sugeng? enggak. Paling kalau UMKM itu di laporan laba rugi sama laporan arus kas saja sih. Jadi bagaimana uang masuk, uang keluar itu aja. Iya, cash in cash out itu kan arus Iya, kas itu kayak gitu, itu betul. gampang banget gitu. Nanti kalau laba rugi baru disesuaikan dengan HPP gitu ya Pak Sugeng ya. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya nih para mentor yang hadir di sini juga para teman-teman yang punya teman-teman binaan banyak. Ayo kita sadarkan ya buat teman-teman UMKM supaya mulai mencatat yang mudah dulu saja gitu. Jadi arus kas itu kan gampang, kemudian laba rugi itu paling gampang juga gitu. Oke, terima kasih Mas Yusuf, Mas Sugeng atas materinya, Yap. mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih Coach Ulan atas tanggapannya dan Pak Sugeng yang sebagai narsum yang telah memberikan ilmunya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan pada narsum kita Bapak Sugeng Setioso dan Coach Ulan yang telah mengisi acara Cuan Yuk pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.